Puji itu udah merasa curiga dan juga merasa janggal dikarenakan dan pada akhirnya kasus ini mencoreng nama baik Puji yang dianggap tidak profesional. Kerugiannya ditaksir mencapai 1 miliar rupiah, bahkan lebih. Hai guys, I'm Sokim and welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, atau lagi sakit, atau lagi galau. Apapun itu, tetap semangat ya, don't give up. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi dengan Puji dan juga mantan manajernya. Karena kan kemarin untuk Puji dan juga kuasa hukumnya yakni Pak Sandi Arifin kembali menghadap ke Polres Metro Jakarta, dan itu berkaitan dengan kasus sang mantan manajer. Lantas apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Puji dan juga mantan manajernya? Yuk mari kita cari tahu bareng-bareng. Pujianti Utami atau Puji kembali dipanggil oleh penyidik Polres Metro Jakarta pada hari Senin tanggal 6 November 2023 yang lalu. Ia dipanggil untuk dimintai keterangan atas kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan dana yang dilakukan oleh ex-manajer. Adapun untuk Puji itu datang ke kantor polisi sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Ia menyusul sang kuasa hukum yakni Pak Sandi Arifin, yang mana untuk Pak Sandi itu tiba lebih dahulu di Polres Metro Jakarta Barat. Dan ketika ditemui oleh wartawan, seperti inilah bagaimana statement dari Pak Sandi. Hari ini agendanya kita ada pemeriksaan tambahan yang harus kita lengkapi lagi. Juga nanti untuk berikutnya ada beberapa saksi yang akan kita hadirkan, juga yang sudah pernah diperiksa sebelumnya. Karena besok klien kami akan pergi keluar. Jadi untuk hari ini kami lengkapi semua. Dan usut punya usut, ternyata Puji ke sana bukan hanya untuk kasus ini saja, tapi ia juga ingin berkonsultasi nih perihal isi chat sang selebgram dengan karyawannya yang viral di media sosial. Karena kan kemarin ada seseorang ya yang kayak katanya gerem banget nih gitu, dan dikarenakan gak ada yang speak up, dia akhirnya maju untuk speak up dan juga membongkar bagaimana isi chat antara Puji dan juga mantan karyawannya. Padahal bukan dia loh karyawannya teman-teman, tapi seseorang dengan inisial A. Tapi kok dia yang unggah ya? Alright, forget about it. Nah di sini untuk sang kuasa hukum yaitu Pak Sandi Arifin menerangkan, kemudian kita ingin berkonsultasi. Sebenarnya bukan masalah baru, tapi kita mendapatkan informasi bahwa ada chat Kak Puji dengan orang yang pernah bekerja bersama beliau itu diposting. Kita akan konsultasi apakah bisa dilaporkan juga. Jadi untuk sementara agendanya seperti itu. Oke, jadi dapat kita simpulkan agendanya itu ada dua. Yang pertama adalah tentang mantan manajernya, dan yang kedua adalah tentang yang selebgram kemarin. Lantas bagaimanakah kronologi dari kasus ini sehingga dapat terungkap? Jadi teman-teman, ternyata dari tahun lalu Puji itu udah merasa curiga dan juga merasa janggal dikarenakan sang manajer ini seolah sengaja menutup komunikasi antara Puji dan juga brand yang bekerja sama dengannya. Lebih lanjut, Puji mengatakan, udah dari tahun lalu aku curiga, cuma aksesnya selalu ditutup. Aku ingin berhubungan dengan brand, aksesnya selalu nggak ada. Ditutup-tutupilah, semuanya penuh dengan kebohongan. Kemudian adik Fadli Faisal ini juga semakin terkejut nih ketika tiba-tiba mendapatkan komplain dari brand dikarenakan dituding tidak melakukan kewajibannya. Karena kan aku merasa aku melakukan pekerjaan aku dengan baik nih, posting sesuai. Tapi kok ada komplain-komplain? Ternyata itu bukan dari akunya yang salah, tapi dari situnya lah. Atau kesalahannya itu dari si mantan manajer. Namun meskipun ini bukan kesalahannya Puji dan dia juga tidak tahu apa yang terjadi, dia tetap merasa bertanggung jawab. Dan pada akhirnya Puji pun meminta maaf nih kepada pihak brand yang merasa dirugikan, meskipun dia sendiri adalah korban dalam kasus ini. Puji mengungkapkan, dari tahun lalu aku udah menghubungi agensi per klien atau brand. Udah minta maaf langsung sih, walaupun aku nggak tahu apa-apa ya, tapi aku merasa bertanggung jawab. Tapi untuk problematika pekerjaan udah lunas. Aku udah upload, nggak ada masalah. Cuma mungkin kadang uploadnya suka ngaret, tapi aku nggak tahu apa-apa. Dan pada akhirnya kasus ini mencoreng nama baik Puji yang dianggap tidak profesional. Puji lantas mengaku tidak pernah menerima uang dari kerjasamanya dengan beberapa brand tersebut. Ia lebih lanjut mengungkapkan, namaku jelek sih di berbagai brand dan agensi karena dikira aku nggak bertanggung jawab atas pekerjaan aku. Bahkan aku sendiri nggak tahu pembayaran tuh kemana, jadi bikin aku salah paham sama brand. Dan supaya tidak ada korban lain yang dirugikan, Puji akhirnya membawa masalah ini ke jalur hukum. Ada beberapa teman aku tuh kayaknya kena juga sih, jadi aku ngerasa kalau misalnya aku biarin, takutnya memakan korban lagi. Dan menurut Puji nih, ulasan mantan manajernya menyisakan luka di hatinya dan juga membekas sampai sekarang. Bahkan membuat dirinya menjadi orang yang tak mudah percaya terhadap orang lain. Aku cuma mau keadilan, karena stresnya sampai sekarang jadi trauma. Susah percaya sama orang, karena aku sudah pekerjakan dan perlakukan dia dengan baik. Tapi pelakuan dia malah tidak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia. Kalau diingat lagi masih sakit digituin sama orang yang paling dekat.
Dia dekat banget. Jadi sampai sekarang masih ada trauma, belum ada rasa tenang. Makanya aku lupain dengan cara menyibukkan diri dengan kerja, jalan-jalan. Aku paling malas sendiri di rumah karena suka keinget dan sakit sendiri. Wah, cukup miris juga sih melihat hal ini. Karena kan Puji juga sudah menaruh rasa kepercayaan yang tinggi nih terhadap mantan manajernya gitu. Tapi sayang hal itu disia-siakan oleh mantan manajernya. Dan dia diperlakukan seperti itu. Dia ditipu dan juga membuat namanya menjadi buruk di mata orang lain. Cukup sangat disayangkan. Lantas berapa sih kerugian dari Puji dikarenakan kasus yang dilakukan oleh si mantan manajer? Adapun untuk kerugiannya ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Bahkan lebih. Pada tanggal 8 September 2023 yang lalu, sang kuasa hukum yakni Pak Sandi mengatakan, kurang lebih tentu segitulah atau 1 miliar. Bisa lebih lah, makanya kita kan belum masukin semua nih. Masih baru beberapa yang ketemu. Makanya nanti akan dikembangkan lagi dalam proses penyelidikan. Untuk sementara masih itu, tapi kelihatannya masih bisa lebih daripada segitu. Kita tinggal nunggu audit dari hitungannya. Adapun untuk Puji melaporkan sang mantan manajer dengan pasal 378 KUHP penggelapan tentang penggelapan dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dalam pasal tersebut dijelaskan seperti ini. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan terbaru dikabarkan bahwa laporan dari selebgram Puji terhadap ex-manajernya menemui titik terang. Penyidik Polres Metro Jakarta Barat telah menaikkan status laporan itu ke tahap penyidikan. Sandi Arifin selaku kuasa hukumnya mengatakan seperti ini. Kami sampaikan, tadi juga kami mendapat informasi bahwa per mulai hari ini, kita sudah mendapat surat bahwa kasus yang kemarin di tahap penyelidikan hari ini sudah naik ke penyidikan. Jadi dengan penyidikan nanti, saksi-saksi yang pernah kita hadirkan pada proses pemeriksaan sebelumnya, akan kita hadirkan dan juga berikut bukti-bukti asli dari proses penyelidikan itu, yang masih copy atau capturean. Nanti dalam proses penyidikan, kita akan siapkan yang aslinya. Tadi sudah disampaikan pula kepada Kak Puji setelah beliau pulang dari luar negeri, akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan saksi-saksi yang diminta untuk proses penyidikan. Alright, jadi sekarang udah naik ya statusnya menjadi tahap penyidikan. Adapun untuk Puji sendiri itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada polisi karena kasusnya kini sudah menemui titik terang. Dia mengatakan, aku cuma minta keadilan aja sih. Sama aku mau berterima kasih nih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus kasus aku dengan baik. Oke teman-teman, jadi seperti itulah yang terjadi dengan Puji dan juga sang mantan manajer. Ya, kita doakan saja semoga kasusnya dapat segera selesai dan si mantan manajer dapat diberikan hukuman yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. Aku pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, nanti koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time. Goodbye.